Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihah wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat menjalani aktivitas pada hari-hari ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapannya orang-orang kafir sampai cahaya terang benderangnya Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan teks ceramah tentang sejarah singkat Islam di Damaskus. Damaskus, ibu kota Suriah. Tempat ini disebut sebagai mutiara dari timur, yang dipuji karena keindahannya dan kemegahannya. Penjelajah dan ahli geografi dari abad ke-10, yakni Al-Maqdisi, memuji kota ini sebagai salah satu dari 4 surga di dunia saat mengunjungi kota itu pada tahun 1867. Nama Arab kota ini berasal dari Dimashqa, sebuah kata yang mungkin berasal dari etimologi Prasemit, yang menunjukkan bahwa permulaan Damaskus berasal dari masa sebelum sejarah tercatat. Kota ini biasanya disebut Al-Syam, nama daerah Suriah secara keseluruhan yang berarti kiri atau utara, di mana wilayah tersebut terletak relatif terhadap Jazirah Arab. Kota itu termasuk salah satu dari kota tertua yang dihuni manusia. Damaskus dibangun sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Berganti zaman, berganti pula penguasa Damaskus. Secara bergantian, kerajaan Assyria, Yunani, Romawi, dan Bizantium menguasai wilayah itu. Islam mulai menginjakkan pengaruhnya di kota itu pada era kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Panglima perang seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan berhasil menunaikan tugasnya untuk menaklukkan Suriah dan Palestina dari kekuasaan Romawi. Secara resmi, Damaskus berada dalam kekuasaan Islam pada September 635 Masehi. Proses Islamisasi berlangsung secara damai dan lancar. Penguasa Islam tetap menghormati kebebasan beragama. Jadi di poin pada ini, penguasa Islam walaupun sudah menguasai Damaskus tetap menghormati kebebasan beragama. Damaskus merupakan pusat komersial yang aktif pada milenium kedua sebelum Masehi dan berkembang melalui berbagai tahap urbanisasi setelahnya, mencapai puncak pada awal abad ke-7 Masehi ketika ibu kota kerajaan Bani Umayyah, jantung kota tua Damaskus, yang berisi sebagian besar monumen bersejarah kota berasal dari Helenistik dengan penambahan dan modifikasi Romawi yang signifikan. Secara singkat itu mengenai tentang latar belakang Damaskus. Nah, sekarang Damaskus ini erat banget kaitannya dengan masa kekhalifahan Bani Umayyah gitu. Jadi di sini masa kekhalifahan Bani Umayyah itu adalah ketika Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Jadi ada pemindahan ibu kota nih dari Madinah ke Damaskus. Kemudian Muawiyah memfokuskan diri pada perluasan wilayah hingga akhirnya pun ketika perluasan itu benar-benar ditekankan, itu sudah menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah itu mencapai masa keemasan pada pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau nama lengkapnya Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Jadi pada masanya pemimpin Al-Walid ini, Al-Walid I, pembangunan itu nggak cuma difokusin pada perluasan wilayah, tapi juga membangun jalan raya, membangun pabrik, gedung, masjid, dan juga panti asuhan. Jadi infrastruktur negaranya itu nggak cuma benar-benar di perluasan wilayah, tapi infrastruktur negara juga ditingkatkan. Kemudian tadi kan dari infrastruktur negara, sekarang dari sisi ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Walid I. Jadi di situ umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan juga tentram. Nah, jadi pada masa khalifah setelahnya ini wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Jadi nggak heran apabila Bani Umayyah di
di Damaskus ini memiliki daerah yang sangat luas, baik di barat maupun di timur, yang meliputi nih ada Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Nah, setelah kita membahas tentang masa keemasan Bani Umayyah yang di Damaskus, sekarang nih kita membahas tentang kehancuran Bani Umayyah pas di Damaskus. Jadi setelah beberapa pemimpin di Khalifah Bani Umayyah pas udah jaya-jayanya, makin lama di pemerintahan Bani Umayyah itu semakin menurun, entah karena banyaknya korupsi, entah adanya nepotisme dan lain-lain. Nah, yang jadi penyebab utamanya runtuh Bani Umayyah itu adalah perpecahan yang terjadi pada masa Khalifat akhir, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Jadi kekuasaannya Khalifah Marwan bin Muhammad ini hancurnya ketika kekuasaannya dikalahkan oleh Abu Abbas As-Saffah dalam pertempuran di Sungai Zab. Nah, jadi di dalam Sungai Zab ini, pertempuran ini sekitar lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah itu terbunuh. Akhirnya ini Khalifah Marwan bin Muhammad ini sempat kabur mencari perlindungan sampai pada di Sungai Nil, tapi Khalifah Marwan bin Muhammad ini ditangkap dan kemudian dibunuh. Nah, dengan dibunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad ini menandakan berakhirnya dinasti Umayyah di Damaskus. Tapi nih ternyata ketika mereka sudah menyangka Bani Umayyah sudah tidak tersisa, ternyata masih ada satu orang nih yang berhasil lolos dari peperangan tersebut, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah. Nah, ini Abdurrahman bin Muawiyah ini melarikan diri ke Spanyol. Nah, kemudian di sanalah pemerintahan Islam akan didirikan kembali. Mungkin sekian ceramah tentang dinasti Muawiyah yang ada di Damaskus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.